Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Yuliana dari kelas A5 kelompok 1 akan memaparkan mengenai learning journal pelatihan dasar hari ini, Senin 11 Juli 2022, di mana materi agenda 1 disampaikan oleh Ibu Rinawati SPD yang membahas secara umum tentang sikap dan perilaku bela negara. Sebelum masuk ke materi, beliau menjelaskan terlebih dahulu tentang fungsi ASN. Ada 3 fungsi ASN, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat pemersatu bangsa. Untuk target capaian pembelajaran pada agenda 1, kita harus tahu tentang teori sejarah dan regulasi sehingga ada kemauan dan berupa semangat motivasi dan gairah agar nantinya mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada agenda 1, sikap dan perilaku bela negara terdiri dari 3 modul. Yang pertama, modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, modul analisis isu kontemporer, dan modul yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Hari ini kita banyak berdiskusi mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, di mana wawasan kebangsaan melatar belakangi adanya sejarah pergerakan bangsa yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki semangat untuk bersatu. Pergerakan yang mengawali adanya sejarah wawasan kebangsaan ini adalah pergerakan Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, diikuti oleh pergerakan Perhimpunan Indonesia, kemudian Kongres Pemuda pertama dan kedua. Dan pada Kongres Pemuda kedua inilah lahirlah Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini merupakan tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, karena dengan ikrar ini dapat membakar semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Kemudian menjelang kemerdekaan lahirlah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, dan PPKI yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk definisi wawasan kebangsaan sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasari oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau nation system yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi tercapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, antara lain yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga NKRI, dan keempat Bhinneka Tunggal Ika. Adapun identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bendera bangsa Indonesia yaitu bendera merah putih yang memiliki ukuran 200 cm x 300 cm. Bahasa kesatuan yang digunakan adalah bahasa Indonesia, dan untuk lambang negara yaitu Garuda Pancasila yang memiliki bulu-bulu yang melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Nilai-nilai bela negara diawali dengan sejarah bela negara, yaitu peristiwa agresi militer Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap oleh pemerintah Belanda dan dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Definisi bela negara adalah tekad, sikap,
dan perilaku, serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan bernegara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalankan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun nilai-nilai dasar bela negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 antara lain: yang pertama, cinta tanah air; kedua, sadar berbangsa dan bernegara; tiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; empat, rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Salah satu implementasi bela negara yaitu kita harus mencintai produk-produk dalam negeri seperti pembelian barang dari UMKM dan batik. Selain menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, Bu Rina juga menjelaskan sedikit tentang isu-isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada jurnal hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan dan bisa bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.